Halo semuanya, selamat datang di paparan analisis kita hari ini. Bayangkan saya ini Chief Investment Officer kalian, dan sekarang kita bakal ngebedah secara blak-blakan data keras di balik pergerakan harga BBCA belakangan ini. Fokus kita di sini spesifik banget ya, yaitu mengevaluasi situasi dari kacamata investor institusional jangka panjang yang memang ngincer dividen. Agenda kita kali ini padat dan to the point. Kita bakal bahas realitas pasar saat ini, terus masuk ke anatomi transaksi asing, ngebahas fondasi keamanan dan bantalan dividennya, adu kuat antara tesis bullish dan bearish, sampai akhirnya kita hitung-hitungan skenario risk dan reward untuk 2 hingga 3 tahun ke depan. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita langsung masuk ke bagian pertama. Realitas pasar BBCA saat ini. Coba lihat angka ini. Minus 24,4%. Penurunan sedrastis ini secara year to date ibarat gajah di pelupuk mata yang nggak mungkin kita cuekin gitu aja. Ini merepresentasikan eksodus struktural dari investor asing yang luar biasa masif. Bayangin aja ya, dari 19 minggu perdagangan sepanjang tahun 2026, akumulasi jual bersih asing itu terjadi selama 17 minggu. Ini jelas bukan sekedar rotasi portofolio biasa. Nah, kondisi ini tuh malah mengekspos sebuah paradoks fundamental yang lumayan bikin penasaran. Di satu sisi, net sell asing nyentuh angka fantastis, nyaris 27 triliun rupiah. Tapi di sisi lain, diskon harga besar-besaran ini justru ngasih daya tarik baru. Dividend yield yang sekarang meroket ke level menggiurkan di 5,5%. Belum lagi ditambah program buyback saham yang lagi aktif jalan. Buat perencana portofolio, anomali kayak gini tuh ibarat nemu harta karun. Sekarang, kita gali lebih dalam ke bagian kedua, anatomi distribusi transaksi asing. Kalau kita bedah aliran transaksinya, Maybank dan Macquarie emang kelihatan mimpin distribusi jual yang gede-gedean. Tapi, coba deh perhatiin nilai pembelian dari JP Morgan dan CGS Internasional. Angkanya itu nyaris identik loh. Buat mata seorang profesional, ini tuh teriak banget. Ini adalah transaksi crossing antar institusi. Artinya, ini cuma transfer kepemilikan antar dana besar, bukan akumulasi organik murni dari investor retail. Terus gimana caranya biar kita nggak terjebak value trap? Nah, kita harus super disiplin nunggu indikator-indikator teknikal utama ini balik arah. Sinyal paling krusial itu adalah pergeseran arus dana asing dari broker penjual teratas tadi berubah jadi net buy. Pastikan juga itu dikonfirmasi sama pemulihan volume di atas rata-rata, MACD yang crossing ke atas, RSI yang nembus 50, dan pastinya harga yang bisa ditutup kuat di atas MA20. Kalau itu udah kejadian, baru deh kita bisa nafas lega ngelihat pembalikan tren. Lanjut ke bagian ketiga, fondasi keamanan dan bantalan dividen. 5 triliun rupiah. Angka ini bukan kaleng-kaleng. Ini adalah mandat dana buyback yang disetujui perseroan dan berlaku sampai Maret 2027 nanti. Maksudnya apa? Ini tuh bertindak sebagai jaring pengaman definitif. Setiap harga turun ke area yang dirasa cukup diskon, si emiten sendiri yang bakal jadi pembeli otomatis buat nopang harga di bursa. Aman banget kan? Fenomena turunnya harga ini, dipadu sama transisi mereka menuju dividen kuartalan, memicu apa yang kita sebut yield convergence trade. Dengan yield dividen di angka 5,5%, BBCA berhasil bikin semacam lantai batas bawah, imbal hasil yang bisa saingan langsung sama obligasi pemerintah atau SBN 10 tahun. Nah, kalau pemotongan suku bunga beneran direalisasikan, imbal hasil saham ini bakal terasa sangat-sangat atraktif buat para investor pemburu income. Situasi ini memicu satu pertanyaan strategis yang menurut saya sangat menarik. Mengingat kualitas aset mereka ini the best in class, gimana kalau nanti perseroan ningkatin rasio pembayaran laba tahunannya sampai menyentuh 90%? Kuncinya ada di struktur permodalan mereka, dengan rasio kecukupan modal atau CAR raksasa di angka 29,9%, yang mana jauh melampaui batas aman regulasi. Institusi besar tuh pada anteng nahan barang, karena potensi ledakan dividen ini sangat masuk akal. BBCA bisa aja bagiin mayoritas labanya tanpa perlu takut bank mereka bakal goyah sedikit pun. Modal mereka kelewat tebal. Masuk ke bagian keempat, tesis bullish melawan tesis bearish. Sebagai investor yang cerdas, kita harus objektif menimbang kedua sisi. Risiko bearish emang nyata banget saat ini. Ancaman penurunan peringkat MSCI, prospek downgrade Moody's, rupiah yang lagi tertekan, sampai angka kredit bermasalah yang mulai naik. Tapi tunggu dulu, tesis bullishnya juga nggak kalah kuat. Kita punya probabilitas tinggi soal pemotongan suku bunga dari BI dan The Fed di jangka menengah. Dan ingat, pas suku bunga turun, bank dengan porsi dana murah sampai 85% seperti BBCA ini bakal jadi pihak yang panen untung paling banyak dari melebarnya margin. Terakhir, bagian kelima, kalkulasi skenario risk dan reward. Coba kita petakan hitung-hitungannya untuk 2-3 tahun ke depan. Bahkan di skenario terburuk atau bear case, di mana badai makro belum reda,
Downside kita itu tertopang kuat sama aliran dividen. Returnnya diproyeksikan masih sekitar 28% dalam 24 bulan. Lalu gimana di skenario base dan bull case? Potensi cuannya melonjak tajam, berkisar antara 36-76%. Secara matematis, metrik ini nunjukin keseimbangan risk dan reward yang sangat menguntungkan buat kita. Seperti biasa ya teman-teman, paparan analitik ini murni ditujukan untuk edukasi. Kalau kalian mau eksekusi, misalnya pakai strategi dollar cost averaging, wajib banget disesuaikan dengan profil resiko dan timeline investasi kalian masing-masing sebelum ambil keputusan. Saya akan tutup paparan ini dengan satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di saat pasar lagi agresif-agresifnya mendiskon valuasi BBCA, apakah kalian melihat ini sebagai penurunan kualitas struktural yang permanen, atau justru ini adalah peluang emas lintas generasi buat masuk dan melengkapi portofolio inti kalian? Keputusannya ada di tangan Anda. Sampai jumpa di paparan analisis kita selanjutnya.